Otis sudah lengkap, Otis? Ini duplikat ya? Iya. Luasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kita memulai acaranya tepat waktu dan dimohon sesuai dengan peraturan bahwa semuanya di-mute. Kalaupun nanti ada pertarusan, biasa di-chat atau mengangkat tangan. Ya, tolong semuanya di-mute supaya tidak mengganggu jalannya briefing pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kabid. Ini Ibu Lucy, terima kasih, Bu Kabid Inpar. Dan juga Pak Kepala UPT, Pak Erik, Damang Pak Erik. Alhamdulillah. Juga para Pak Kabid, mana Pak Kabid? Ayaan, Bu. Saya to the point saja ya, karena memang dari sisi waktu juga kita memiliki waktu yang terbatas. Dan sekali lagi, yang pertama terima kasih. Kalau melihat dari partisipan, ini 59 orang atau 59 akun. Dan ada beberapa yang satu akun ini beberapa orang ya. Jadi sebagai informasi bagi Bapak dan Ibu, harapannya hari ini sebetulnya boleh kita sebut apel gitu ya. Apel siang. Kalau apel pagi kan hari Senin. Kita merencanakan tadi pagi, tapi dengan segala aktivitas yang cukup lengkap, cukup berjibun, sehingga kita undur menjadi siang hari. Jadi saya mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, selain pejabat struktural, juga non-ASN dan ASN. Kalau secara jumlah, kita jelas bahwa jumlah kita semuanya adalah 164 ASN ditambah 111 non-ASN. Berarti jumlah yang ada 275 ASN ya. Harapannya memang kita bisa ikut semuanya, karena pertemuan-pertemuan seperti ini yang diharapkan memang rutin kita lakukan untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi secara formal yang memang penting, dan kita harapkan bisa teman-teman semuanya langsung mendengarkan dan memahami. Saya izin share screen ya, Pak Host ya, saya izin share screen. Udah kelihatan? Screen-nya udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke. Bisa saya nyarios, ternyata, nah, screen anu lain-lain kan begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Poin pentingnya sebetulnya ada 6. Yang pertama tentang surat edaran Pasekda. Yang kedua tentang surat edaran Menpan RB nomor 13/2021. Yang ketiga tentang KIMUB, TRK, dan MAI SAPK. Yang keempat tentang pemanfaatan SIKD, TTE, dan aplikasi. Dan yang kelima tentang kurban. Yang keenam adalah pandemi COVID-19. Itu teman-teman poin pentingnya. Saya harapkan pertemuan ini tidak terlalu lama, tapi minimal teman-teman semua bisa memahami apa yang dapat kami sampaikan. Untuk yang pertama, untuk surat edaran Sekda, sebetulnya secara PDF mungkin teman-teman sudah pernah menerima, baik di forum grup, WA grup, ataupun secara japri. Tetapi seringnya memang kadang kita tidak membaca secara mendetail. Jadi pada pertemuan yang baik ini, maka kembali kami sampaikan bahwa surat edaran Sekda itu tentang pembatasan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring di lingkungan Pemprov Jabar. Poin pentingnya adalah ini mulai berlaku, sebetulnya ini surat yang keberapa kali ya, surat edaran, tetapi ini yang terakhir, 22 Juni 2021, sampai dengan ketentuan lebih lanjut. Berarti masih berlaku sampai sekarang, dan poin pentingnya adalah seperti yang kita pahami semua, bahwa
seperti yang kita pahami semua bahwa poin-poin pentingnya sudah kita ketahui, rapat, seminar, pertemuan, termasuk menerima tamu, sekarang di off semua menggunakan model daring. Ya. Terus juga terkait tentang WFH, terima kasih teman-teman Kabid, Kasubag, dan KUPT juga sudah mengatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang ada. Pertama dari sisi usia, dari sisi kerentanan, ibu hamil, termasuk juga yang memang terpapar oleh COVID-19. Gitu. Itu mungkin poin yang pertama terkait surat edaran Sekda ya. Itu mohon menjadi pegangan bagi kita semua. Terus untuk yang kedua, ada tentang surat edaran Menpan RB nomor 13 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau cuti bagi ASN selama libur nasional dalam masa pandemi COVID-19. Ini surat resminya sudah ada, silakan teman-teman juga download. Tetapi yang pasti adalah edaran tersebut melarang kita melakukan cuti. Meskipun ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah prioritas cuti yang sangat penting. Tetapi yang namanya cuti tahunan, cuti biasa, dan apalagi keluar daerah, itu wayahna, Pak Inan, Bapak dan Ibu ya, semuanya sekarang mah lebih aman cari cing di imah atau cari cing di kantor. Begitu. Jadi kalaupun dari rumah ke kantor, punten teman-teman, wayahna, termasuk juga pada saat makan siang, disarankan tidak berbondong-bondong keluar atau makan di luar. Ya. Malah dengan konsep 6M sekarang, M yang terakhirnya itu adalah dilarang makan-makan atau berkerumun. Jadi, punten, kalaupun kemarin ada teman-teman yang pada saat makan siang biasa ngabring opatan keluar kantor, kami larang. Bukan apa-apa, karena munculnya penyebaran COVID yang sekarang, itu bukan serta-merta klaster perkantoran, tetapi bisa dari mana saja. Ya, itu yang menjadi penting buat kita semua, sehingga kalaupun sekarang mulai muncul juga sosialisasi terkait penggunaan masker double atau apapun itu protokol kesehatan, kita betul-betul disiplin karena sumber penyebaran bisa dari mana saja. Ya, kita dalam posisi ini tidak bisa saling menyalahkan. Keluar libur kamari itu bukan begitu, atau ada virus Delta. Yang paling penting dari kita adalah pertama kita ikhtiar untuk melindungi diri kita. Itu minimal masker double, terus bertemu orang, jaga jarak, dan tentunya itu menjadi hal yang sangat penting. Termasuk juga kondisi di kantor ya. Di kantor sangat dibatasi, WFH 75-20%, tetapi secara pekerjaan jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya bahwa dengan pendekatan IT ini bisa kita lakukan semuanya. Sehingga mungkin di forum yang baik ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Yang ketiga, ingin kami sampaikan terkait tentang KIMOB, TRK, dan MySAPK. Ini sebetulnya ulangan saja. Untuk KIMOB, saya masih cukup bersedih hati, ternyata kita tidak beranjak. Di bulan Mei, ranking kita masih di posisi 35 dari semua SKPD atau OPD. Sebetulnya, kesedihan saya pun, ya terus terang saja, ini kalau kita bisa cek sebetulnya sederhana Bapak dan Ibu. Pertama disumbangkan oleh teman-teman yang tidak melakukan absensi KIMOB dengan baik. Tidak absen, tidak KIMOB masuk, ataupun lupa absen pulang. Terus yang kedua, ini juga disumbang dari teman-teman yang selalu terlambat. Ya, keterlambatan itu pun dicatat, diakumulasi. Nah, selama masih ada teman-teman yang perilaku seperti itu, kita kesulitan untuk beranjak menjadi minimal 10 besar seperti harapan kita semua. Jadi di sini kita kerjasamanya teman-teman, pejabat struktural untuk senantiasa mengingatkan rekan-rekannya bahwa mengisi KIMOB ini pun bukan berbicara tentang kembalilah dipotong oke, bukan masalah dipotong, tetapi dari si penilaian kinerja dinas ini pun menjadi tolok ukur. Jadi tolong pada teman-teman yang masih bermalas-malasan atau dengan berbagai alasan ya, handphonenya rusak lah, atau tinggalin lah, segala macam lah. Kan tidak mungkin kalau unggal minggu tinggalin gitu ya. Itu tolong bagi teman-teman perhatian semuanya. Termasuk kalau ada permasalahan, mekanisme banding digunakan tapi di capture permasalahannya kapan, kebijakan absennya bagaimana, sehingga tidak menjadi beban bagi ujung kinerja dinas ya. Terus terang saya sangat bersedih karena dalam 2 bulan ini ada progres gitu.
tolong pada teman-teman saling mengingatkan, silih tulungan, silih emutan, bahwa harapan kita menjadi 10 besar di Kimob ini suatu saat akan terwujud. Untuk TRK juga sama, bagi teman-teman, wayahna begitu ya, apalagi dengan banyaknya WFH sekarang, sebetulnya kesempatan untuk mengisi TRK lebih mudah. Hanya pada saat kesulitan, orang ngesian naonnya, silahkan diskusikan dengan, kalau misalkan staf, ya dengan dunungan terdekat, kasih atau kasubag, atau dengan kabidnya atau dengan KUPT, atau kalau perlu minta tugas apa. Atau kalaupun tidak, seperti juga teman-teman di fungsional, di jabatan fungsional juga sering men-share terkait tentang kesempatan untuk melakukan yang namanya seminar, webinar, ya. Silakan ikuti seperti itu dan itu bisa menjadi poin penting untuk pelaporan TRK. Saya kira itu juga menjadi hal yang baik, selain juga tugas-tugas rutin dari pimpinan. Itu terkait TRK. Yang selanjutnya untuk MySAPK, ini di pertemuan terdahulu di bulan yang lalu, MySAPK ini adalah aplikasi punya BKN. Tugas kita mah sederhana, download saja, terus isi, selesai, gitu. Karena untuk sinkronisasinya itu nanti terintegrasi dengan Siap Jabar. Ya. Sekali lagi untuk MySAPK, tolong teman-teman saling mengingatkan bahwa itu tolong diisi, itu saja. Ya. Dan kalau ada kesulitan, teman kita Pak Kadar dari kepegawaian, dari Kasubag Kepegum, juga bisa siap membantu. Ya, oke. Itu untuk poin yang selanjutnya. Terus untuk yang selanjutnya saya ingin sampaikan terkait pemanfaatan SIKD dan TTE ya. Ini saya melihat bahwa ini belum kita optimalkan ya. Belum kita optimalkan dan yang paling penting adalah SIKD ini berhubungan erat dengan TTE, tanda tangan elektronik. Nah, ini mungkin menjadi poin penting pada siang hari ini karena ini teorinya adalah tujuannya, evaluasinya seperti apa, ya. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, poin pentingnya adalah, kalau kita melihat data, dinas kita itu sampai Desember 2020, hanya satu yang TTE, yaitu Pak Kadis. Dan pada saat kemarin, saya mengajukan itu karena perpindahan saya di bulan Maret, bulan April saya di-approve. Sehingga hari ini, baru 2 yang bisa menggunakan Kadis dan Sekdis. Sementara di dalam data ini sudah ada 4. Nah, kami mohon, terutama pejabat struktural, untuk TTE ini segera diaktifasi. Kalaupun bingung, laporan. Ya. Kalaupun bingung, laporan. Ya. Karena kami cek, ternyata banyak juga yang sebetulnya dari Diskominfo itu sudah di-approve, tinggal kitanya untuk aktivasi. Ya, tolong kepada pejabat struktural, terutama baik para kabid, KUPT, juga para kasih dan kasubag, segera dicek ulang yang mail jabarprop.go.id. Tolong dicek. Kalaupun ternyata lupa passwordnya, segera komunikasikan dengan kami dan Diskominfo. Ya, karena kita kalau dilihat dari keseluruhan dinas, ya pangbututna iya hanya 5 yang mempunyai sertifikat elektronik. Ya. Sementara kalau bicara mengacu kepada SE Pasekda, ini tidak hanya menjadi tugas kita semua, tapi menjadi IKP dinas. Malah IKP dinas itu diminta tanggal 30 Juni, besok, itu ideal semua pejabat struktural wajib sudah menggunakan. Nah, kami khawatir kalau teman-teman tidak kami ingatkan pada hari ini tentang pejabat struktural, bisi besok lusa ujung-ujungnya dipotong, cina TPP. Nah, itu kan jadi problem ya. Atau menjadi poin-poin penting untuk penilaian kinerja, kan itu bahaya. Ya. Malah dalam edaran Pak Gubernur, tidak hanya pejabat struktural yang harus punya TTE, tetapi semua ASN Pemprov Jabar harus memiliki tanda tangan elektronik. Bagaimana caranya? Poinnya 2. Pertama adalah memiliki office mail, yaitu jabarprop.go.id. Pengajuan yang belum segera ajukan, tapi untuk pejabat struktural ini menjadi prioritas ya. Terus kalau kita coba lihat lagi, data pemanfaatan TTE, karena kita seperti yang tadi yang dimanfaatkannya cuma 2, kita di bulan April hanya 37 surat yang keluar. Sementara teman-teman dinas lain mayoritas sudah sangat banyak. Ya. Nah, ini punten menjadi perhatian kita semua. Ini menjadi poin penting kita pemanfaatan IT di Sparbud Jabar. Ya. Yang kedua tadi, pada saat TTE-nya ini sudah digunakan,
kita akan sangat mudah melakukan tanda tangan dan paraf elektronik melalui SIKD. Jadi sudah sangat jelas alurnya bahwa semuanya atau bawa-bawa itu can apa SIKD kita dibuka gitu ya. Punten juga kalau yang belum pernah buka, minimal buka, jangan hanya percaya staff ya. Buka SIKD dengan akses masing-masing, dan setelah itu jelas bahwa unduh template-nya, diedit, masuk ke Kasubag, terus ke Kabid atau ke Kabag, sekretaris, kepala SKPD, termasuk kalau yang suratnya oleh Sekda, berarti harus diajukan ke Sekda. Nah, unggah ke naskah SIKD, penandatangan bisa melalui paraf elektronik. Dan di SIKD itu sudah ada menu yang memang mengatur tentang paraf elektronik. Jadi kalau teman-teman TTE-nya sudah clear, ini selesai. Dimanapun kita berada, ini akan sangat mudah. Tolong dalam seminggu 2 minggu ke depan, ini bisa kita tuntaskan. Jadi sekarang Bapak dan Ibu untuk diketahui bahwa kita masih jadi hybrid. Ada yang tanda tangan basah sampai level sekdis. Dari sekdis ke kadis, itu baru TTE. Itu kan, meskipun ini masih berproses, saya harapkan proses ini bisa lebih cepat. Kita lihat evaluasi 2 minggu ke depan. Saya akan kumpulkan tentang para pejabat struktural bahwa TTE sudah harus bisa dilakukan. Yang kedua adalah pemanfaatan SIKD. Dan teman-teman juga, teman-teman struktural, jangan kagok begitu ya, tanyakan ke staf, ke yang mengelola, seperti apa sih? Password saya seperti apa? Bagaimana cara nginputnya? Begitu ya. Karena bukan apa-apa, ini menjadi penting bagi kita semua, termasuk di masa pandemi ini. Sekarang pada saat dengan pembatasan WFH, WFO, ini menjadi bermanfaat. Jadi dimanapun kita berada, khususnya di rumah ya, kita bisa melakukan penandatanganan surat menyurat secara elektronik dan valid. Itu terkait tentang TTE dan SIKD. Nah, poin pentingnya adalah langkah tindak lanjut, berarti pertama, pejabat struktural cek lagi usulan TTE-nya. Jika ada kendala, perbaiki. Dan cek email dinas masing-masing. Ya. Email dinas, mail.jabarprop.go.id. Kalau lupa password segala macam, segera lapor, jangan dibiarkan. Karena ini buat kepentingan kita semua. Yang kedua, ajukan staf pengelola dan sebuah ASN untuk memiliki TTE. Itu. Terus yang ketiga adalah langsung SIKD coba digunakan. Karena SIKD digunakan untuk mempermudah tracking, mempermudah editing, dan penerbitan. Dari NDE ya. NDE adalah nota naskah dinas elektronik. Terus yang poin yang terakhir juga ingin kami sampaikan bahwa di teman-teman, terutama di bidang juga di UPT, termasuk di sekretariat, manakala ada aplikasi atau website yang pernah dibuat, tetapi posisinya sekarang merakayangan begitu ya, mati suri, segera laporan. Karena data tadi dari Diskominfo, itu ada sekitar 700 aplikasi yang pernah dibuat oleh OPD yang kondisinya itu 100-nya itu mati suri. Nah, jangan-jangan yang 100-nya ada di kita. Karena apa? Karena yang 100 ini pun ada juga yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Artinya tingkat keamanan sangat terbuka, berbahaya begitu ya. Nah, itu tolong para kabid, Pak Kepala UPT, kita cek ulang. Apakah ada aplikasi-aplikasi yang memang ternyata dulu bikin atau sesuai diantep begitu ya. Kalaupun mau kita munculkan, kita coba integrasikan, gitu kan. Misalkan dengan induknya adalah Disparbud Jabar atau Smiling West Java atau apapun gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi tersinkronisasi. Itu mungkin poin penting selanjutnya yang mohon menjadi perhatian bagi kita semua. Di sisi lain kami juga bersyukur, saya mengapresiasi, terima kasih bahwa kerja keras dari tim kearsipan di lingkup Disparbud Jabar itu sudah bisa menghasilkan sebuah hal yang signifikan. Di 2020 kita masuk kategori kurang ya, C untuk audit kearsipan dengan urutan ke-27. Dan alhamdulillah 2021 menjadi langsung loncat ke urutan 39 dari 38 perangkat daerah dengan kategori nilai 68,5 menjadi kategori baik. Saya berikan aplaus, apresiasi bagi teman-teman ya tim kearsipan dari Disparbud. Tentunya khususnya ini Pak Komandannya Pak Asmul ya. Komandan Pak Asmul, Sing Enggal Damang Pak, kembali bergabung dengan kita setelah isoman begitu ya. Itu informasi yang menggembirakan yang kita harapkan bisa dipertahankan dan tahun depan jauh lebih baik lagi ya. Gitu.
Oke. Nah, kalaupun berbicara tentang teknis, komandannya Pak Asmul, nah di bawahnya ada timnya Pak Otis, kemarin dengan Galih, mewakili kita semua, mendapatkan ranking pada saat diklat ya, kearsipan. Cenah kudu nama kahiji, cenah gitu, tapi jadi kedua, tenang naon, kedua oge. Besok lusa, kita bisa raih yang pertama. Jadi Otis dan Galih juga sing enggal damangnya, sama ke isolasinya, gitu ya. Gitu. Ya. Itu. Dan yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan terkait tentang kurban. Poin penting tentang kurban, yang pertama, arahan dari Pak Gubernur bahwa selain kita ikhtiar fisik dalam situasi pandemi COVID sekarang yang kembali menerjang kita semua, ada ikhtiar batin. Ya. Ikhtiar batin selain tentunya dengan doa bersama, juga ada momentum untuk melaksanakan kurban. Dan kemarin dengan surat resmi dari Biroyan Bansos, sekarang Biro Kesra, itu ada himbauan untuk melaksanakan kurban dengan dititipkan di Basnas Provinsi Jawa Barat. Itu. Di sini disampaikan bahwa Basnas menerima dengan tipenya premium, standar untuk sapi dan domba, dan tentunya juga ini dititipkan dalam bentuk uang. Batas maksimal itu pada tanggal 13 Juli 2021. Itu batas maksimal. Jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu, yang akan melaksanakan kurban dan akan menitipkan ke Basnas, yang ini nanti akan disalurkan tentunya sesuai dengan resiko COVID-19. Jadi ada beberapa kemarin dipetakan bahwa daerah-daerah yang timpang dari sisi pengiriman hewan kurban. Itu yang akan tentunya juga menjadi poin penting kita. Dan bagi yang berminat, untuk melaporkan atau menyampaikan ke Pak Asep Sulaiman, yang nomornya saya munculin di sini, atau terkenalnya Pak Apras ya, ini di sekretariat. Tetapi selain itu, bagi teman-teman yang memang sudah biasa berkurban di tempat masing-masing, kami juga mohon untuk melaporkan untuk didata. Atau bisi keluangan rejeki, bedobel cenah Pak Sekdis, di Bumi Bade, di Kampung Bade, ke Basnas Bade, ya Alhamdulillah. Biasanya Pak Asmul gitu ya, Pak Asmul kan sapi biasanya, gitu ya. Atau Bokti ya dengan Bu Surya gitu kan, atau Bu Lucy badai sapi di mana-mana ya, nggak ada masalah ya. Itu mungkin informasi terkait tentang hewan kurban. Sekali lagi untuk kontak ini ada Pak Asep Sulaiman, Pak Apras ini nama gaulnya ya. Silakan berkonsultasi atau melaporkan. Dan format sudah kami siapkan dalam bentuk nota dinas untuk segera kita lengkapi. Kalau dari si format, kita melaporkan kalau bisa tanggal 10 sudah ada pelaporan, baik yang di rumah, ataupun yang dititipkan di Basnas ya. Ini sebuah himbauan ya. Oke. Itu, dan yang selanjutnya yang terakhir, dari kami tentunya terkait tentang pandemi COVID, prinsip yang paling penting adalah, tentu kami, saya, kita semua prihatin dengan kondisi COVID saat ini, dan juga banyaknya rekan-rekan yang terpapar. Tetapi yang paling penting juga adalah, pertama, kita tidak boleh panik. Ya. Pada saat bicara terpapar, pada saat bicara tentang hasil PCR, pada saat PCR rendah, berarti kita segera melakukan antisipasi untuk isolasi mandiri. Nah, yang paling lebih penting adalah manakala muncul gejala, berarti ini yang perlu memang kita, kalaupun harus ke rumah sakit atau apapun, dengan dasar dari gejala. Kalaupun tidak, berarti kita bisa beristirahat di rumah. Ya. Termasuk juga teman-teman yang dinyatakan positif, tetapi PCR-nya memang angkanya di atas 30, sebetulnya secara real itu tidak kecil kemungkinan menularkan. Tetapi karena beresiko, tetap teman-teman silakan isolasi mandiri, dan ini sudah berjalan ya. Dan punten, teman-teman tidak juga menghitung, jadi seberapa orang cenah nu kena teh, dah kalau dihitung mah seueur aya nama, begitu ya. Jadi kita berharap, berdoa bahwa teman-teman yang terpapar dari awal, insya Allah segera pulih. Lebih penting adalah minimal tidak ada gejala. Gitu ya. Kalau di awal ada gejala, next-nya tidak ada gejala, nah PCR adalah sebuah proses PCR selanjutnya untuk memastikan bahwa memang sudah dicap negatif. Begitu. Yang paling penting adalah tidak ada gejala. Ya. Terus yang kedua juga jangan panik. Gitu ya. Jadi jangan jadi panik, sieun ke kantor. Tidak. Dan sekarang mah virusnya di mana-mana. Gitu ya. Yang paling penting justru bagaimana memanfaatkan protokol kesehatan. Jadi kalau yang kita rutin WFO kan di kantor unggal dinten diuap, double pakai masker, jaga jarak,
mau baca berkas semprot heula, mau makan semprot heula. Yang penting semprotnya ke tangan ya, jangan semprot ke wajah rekan yang baru datang, gitu ya. Itu akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Terus juga yang lebih penting adalah menjaga untuk tetap happy ya. Caranya bebas, macam-macam ya. Cara untuk happy macam-macam. Ayo rasa gorowokan gitu ya. Ayo menyendiri, itu mah silakan. Terus minum vitamin dan makan bergizi. Karena apa? COVID ini akan kalah manakala tubuh kita fit. Itu yang paling penting. Ya. Jadi wayahna ayeuna mah mun ningali sekde sagendutan itu dalam rangka menjaga imun gitu ya. Jadi pas sekde sagendutan itulah saya makan sekarang jadi tidak teratur Bapak dan Ibu. Biasa sehari 3 kali, sekarang tidak teratur karena menjaga imun begitu ya. Itu mungkin untuk teman-teman. Dan terakhir bagi teman-teman yang sekarang sedang isolasi mandiri, saya mau sebut semuanya, bisir rewaseun tadi sebut, kumaha, ya minimal diwakili lah ya. Diwakili eselon 3-nya Pak Erik dan Ibu si Enggal Damang gitu ya. Terus juga Ibu Kabid Kebudayaan Dato Sedamang nyebutnya cuma tinggal nunggu PCR gitu ya. Terus juga Ibu Sasti, terus Pak Asmul ya, Pak Iwan Gunawan, semuanya itu semoga segera pulih. Dan tentunya kalaupun ada gejala segera hilang gitu ya. Kalaupun tidak ada gejala ya sudah istirahat saja, tapi usahakan tetap produktif ya. Karena pengalaman bahwa saya pun adalah alumni COVID, gawe mah yang santai gitu ya, giliran kena COVID di imah cicing wae pun ternyata tidak nyaman cicing wae di imah, hayang gawe, kan begitu ya. Nah itu mungkin kembali lagi tetap happy dan jangan takut begitu ya. Dengan menjaga protokol kesehatan, dengan jaga makanan bergizi, minum vitamin, insya Allah ya kita bisa melewati masa-masa kelam pandemi COVID yang ya boleh dibilang ini kan gelombang kedua ya, gitu. Sieun penting, tapi waspada juga menjadi utama, gitu ya. Yang paling penting ikhtiar dari kita semua, saling mendoakan, saling mendukung, insya Allah pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Itu mungkin poin penting yang dapat saya sampaikan di forum briefing pada siang hari ini. Alhamdulillah saya targetkan 30 menit saya ngomong, 2 menit lagi. Ya, kan pas ya gitu ya.